Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih dapat bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Tidak ada kekurangan satu apapun sehingga tak lupa senantiasa kita selalu mengucapkan syukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, pada pagi hari ini sebelum kita melaksanakan pembelajaran PAI Pendidikan Agama Islam, marilah kita berdoa bersama-sama. Satu, dua, tiga. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah anak, pada kesempatan pagi hari ini Pak Marwan akan menyampaikan materi tentang Nabi, yaitu bab 5 tentang Nabi Idris. Tapi sebelum Pak Marlon menyampaikan materi tentang Nabi, tahu nggak anak-anak? Nabi itu siapa? Nah, Nabi itu ialah hamba Allah yang menerima wahyu dari Allah, ya. Tetapi dia tidak wajib menyampaikan apa yang diterima atau wahyunya kepada umat Muslim. Itu Nabi. Nah, kita sebagai umat Muslim harus mengimani sejumlah 25 nabi. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang Nabi Idris alaihi salam. Agar anak-anak tidak bingung dan paham, Pak Malun harap anak-anak bisa memperhatikan dengan baik ya. Kisah Nabi Idris alaihi salam. Nah, ini ya. Tahukah kamu siapa Nabi Idris alaihissalam? Tentu anak-anak sudah ada yang tahu, kadang ada yang belum tahu ya. Nabi Idris alaihissalam adalah nabi kedua setelah Nabi Adam alaihi salam. Jadi Nabi Idris ini keturunan yang kedua setelah Nabi Adam alaihi salam. Beliau adalah keturunan Nabi Adam alaihissalam yang keenam. Nah, keturunan Nabi Adam yang nomor 6. Nabi Idris alaihissalam diangkat menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa taala dan beliau diberi tugas untuk mengajak. Jadi beliau itu diangkat menjadi nabi, diberi tugas untuk mengajak manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah Nabi Idris alaihissalam, sejak kecil beliau dikenal pandai membaca. Nah, karena seorang nabi harus mempunyai kepandaian. Maka dari itu, beliau diberi kepandaian Allah Subhanahu wa taala pandai membaca. Nabi Idris alaihissalam diajarkan membaca oleh ayahnya. Nabi Idris juga pandai menulis dan ahli dalam berbagai ilmu. Jadi, Nabi Idris ini tidak hanya pandai dalam membaca, dalam menulis, tapi beliau juga mempunyai kepandaian dalam berbagai ilmu. Bahkan beliau sangat pandai menjahit. Nah, ini kelebihan yang tidak semua nabi miliki ini. Hanya Nabi Idris alaihissalam yang mampu menjahit saat itu. Selain itu, Nabi Idris alaihissalam pandai menunggang kuda. Nah, ini multi talent, Cah. Jadi pandai menulis, membaca, pandai berbagai ilmu, pandai menjahit. Beliau juga pandai menunggangi kuda. Nah, pada saat itu sedikit sekali orang yang mampu menunggang kuda masalahnya. Jadi benar-benar sedikit orang yang bisa menaiki kuda. Tapi Nabi Idris bisa. Suatu ketika Nabi Idris alaihissalam dipertemukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan malaikat maut atau malaikat Israel. Nah,
Perlu anak-anak ketahui bahwasanya malaikat Israil itu malaikat pencabut nyawa, Cah. Ya, jangan sampai keliru ya. Ada Israfil, ada Israil. Kalau Israfil meniup sangkakala, kalau Israil ini yang mempertemukan, ya, yang dipertemukan Allah antara Nabi Idris dan malaikat pencabut nyawa ini. Ya. Malaikat Israel menyamar sebagai manusia. Jadi pertemuan malaikat Israel dengan Nabi Idris ini, malaikat itu menyamar sebagai manusia. Kemudian mendatangi rumah Nabi Idris alaihissalam. Malaikat Israel datang untuk berkenalan dengan Nabi Idris alaihissalam. Jadi malaikat ingin berkenalan. Nabi Idris alaihissalam mengajak malaikat Israel di rumahnya. Nah, ini malaikat Israel ini pergi ke rumahnya Idris, tapi Nabi Idris belum tahu bahwa yang pergi ke rumahnya itu seorang malaikat. Nabi Idris alaihissalam selanjutnya penasaran, ingin mengetahui rasanya meninggal dunia. Jadi singkat cerita Nabi Idris penasaran pengen nih orang yang sudah meninggal. Ya. Malaikat Israel mencabut nyawa Nabi Idris waktu itu. Kemudian menghidupkannya kembali. Nabi Idris juga penasaran, ingin melihat surga dan neraka. Nah, ini banyak sekali keinginannya Nabi Idris karena beliau pandai, jadi ingin tahunya banyak sekali. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permohonannya untuk melihat surga dan neraka. Melalui malaikat Israel lah Nabi Idris pun dapat melihat surga dan neraka Allah Subhanahu wa taala. Nabi Idris alaihissalam mendapatkan lembaran kitab dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini masalah wahyu nggih, pembahasan masalah wahyu. Jadi Nabi Idris itu mendapatkan lembaran kitab dari Allah. Kitab tersebut berisi ajaran kebenaran agar umatnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan berakhlak mulia. Nabi Idris alaihissalam mendapat gelar Asadul Usud. Nah, ada yang pernah mendengar kata-kata Asadul Usud atau bahkan ada yang sudah tahu artinya apa? Nah, Asadul Usud itu artinya singa dari segala singa. Nah, jadi mbah-mbahane singa cah. Karena begitu galaknya ya. Karena Nabi Idris tidak pernah berputus asa dalam berdakwah kepada umatnya. Nabi Idris alaihissalam berani menghadapi umatnya yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pengertian dari Asadul Usud, dari singa dari segala singa. Nah, terus setelah Pak Marwan tadi menjelaskan kisah tentang Nabi Idris alaihissalam, sikap yang dapat anak-anak teladani, yang dapat anak-anak contoh, yang dapat kalian suri tauladani dari kisah Nabi Idris itu antara lain, ya, ini yang harus kalian contoh anak-anak. Yang pertama, rajin belajar agar menjadi pandai. Jadi kalau kita mau mencontoh Nabi Idris, kita harus rajin belajar agar pandai. Yang B, tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tekun beribadah, menjalani perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, tidak sombong meskipun diberkahi kepandaian. Kalau anak-anak mendapatkan peringkat kelas, nggak boleh sombong. Kalau temannya nggak tahu ya diajari, dibantu, asalkan di luar ulangan. Nah, saling membantu dengan teman. Misalkan dengan PR, kalian membantu dengan angka-angka yang berbeda. Itu dapat membantu teman dan menjauhi sifat-sifat sombong. Yang selanjutnya, tidak berputus asa
dalam mengerjakan tugas. Jangan mengeluh, ojo sambat pada saat kalian mendapatkan tugas dari Pak Guru ataupun Bu Guru. Nah, itu nggih.